Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwin Saputra. Saya akan mereview pengaruh evaluasi pekerjaan, gaji, dan fasilitas kerja terhadap kinerja pegawai pada Rumah Sakit Panjaran Kasih Manado yang disusun oleh Christian G. Krato, Alvina, dan Irfan Terang pada tahun 2016. Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen di Universitas Samratulangi Manado. Pertama, saya akan membaca pendahuluan, yaitu zaman yang semakin berkembang menuntut setiap organisasi agar mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mampu memberikan yang terbaik bagi para anggota pegawai atau karyawannya. Rumah Sakit Panjaran Kasih yang menjadi objek dalam penelitian ini merupakan salah satu rumah sakit umum yang ada di Kota Manado. Rumah Sakit Panjaran Kasih selalu berupaya meningkatkan pelayanan, peralatan, dan tenaga medis atau non-medis yang berkualitas untuk rumah sakit yang unggul. Selanjutnya, tujuan dari penelitian itu tersebut yang pertama, mengetahui pengaruh evaluasi pekerjaan, gaji, dan fasilitas terhadap kinerja pegawai. Yang kedua, mengetahui pengaruh evaluasi pekerjaan terhadap kinerja pegawai. Yang ketiga, mengetahui pengaruh gaji terhadap kinerja pegawai. Yang keempat, mengetahui pengaruh fasilitas terhadap kinerja pegawai. Tinjauan pustaka landasan teori. Ada selanjutnya manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan proses memperoleh, melatih, menilai, dan kompensasi karyawan dan memperhatikan hubungan antara karyawan atau tenaga kerja dan keselamatan dan keadilan. Yang kedua, evaluasi pekerjaan. Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasil dibandingkan dengan total ukur untuk memperoleh kesimpulan. Hanya gaji. Gaji merupakan pembayaran atas jasa yang dilakukan pegawai atau karyawan dalam pekerjaan dan yang dibayarkan tepat per bulan. Selanjutnya, fasilitas kerja. Fasilitas kerja adalah sebagian sarana yang diberikan perusahaan untuk mendukung jalannya nada perusahaan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pemegang kendali. Berikutnya, kinerja karyawan. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Terakhir, kerangka konseptual di sini menggunakan evaluasi kerja, gaji, fasilitas, dan kinerja. Metode penelitian. Jenis penelitian adalah yang digunakan yaitu penelitian asosiatif atau hubungan. Sugiono menyatakan penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Panjaran Kasih Manado. Waktu penelitian dilakukan dengan jangka waktu selama 2 bulan, mulai pada bulan Maret sampai April tahun 2016. Populasi dan sampel populasi dalam penelitian ini adalah pegawai atau karyawan non-medis pada Rumah Sakit Panjaran Kasih Manado yang berjumlah 101 pegawai atau karyawan. Jumlah sampel yang diteliti dalam penelitian ini adalah 80 orang pegawai atau karyawan. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara yang pertama, studi lapangan. Pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung pada perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, wawancara adalah metode mendapatkan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak objek penelitian. Ketiga, studi keputusatan merupakan metode yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku. Yang keempat, kuesioner, metode penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan membuat daftar pertanyaan yang diberikan secara tulis kepada responden penelitian yang dipilih sebagai sampel penelitian, yaitu karyawan pada Rumah Sakit Panjaran Kasih Manado.
Metode analisis menggunakan dua metode, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Validitas adalah tingkat kemampuan instrumen penelitian untuk mengungkapkan data sesuai dengan masalah yang hendak diungkapkan. Uji reliabilitas setelah menemukan validitas instrumen penelitian, tahap selanjutnya adalah alat untuk mengukur kondisional yang merupakan indikator dari suatu variabel. Menurut Ghazali, instrumen dapat dikatakan adalah atau variabel bila memiliki koefisien reliabilitas 0,0 dan lebih besar dari 0,0, maka dikatakan tidak variabel, dan sebaliknya dikatakan variabel. Analisis regrensi linear berganda. Analisis regrensi linear berganda adalah suatu metode statistik yang digunakan meneliti hubungan antara sebuah variabel dependen dan beberapa variabel independen. Menguji hipotensi. Uji persilangan. Untuk menguji variabel yang berpengaruh terhadap ia secara individu persilangan, maka digunakan uji persilangan. Sin lebih kecil daripada 0,0, maka HO ditolak dan HA diterima. Berarti ada pengaruh signifikan variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Uji F atau bisa disebut uji simultan, yaitu uji variabel yang berpengaruh antara X1, X2, X3 terhadap Y secara bersama-sama, maka digunakan F. Adapun kriteria pengujian simultan adalah sebagai berikut. Jika sin lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Berarti ada pengaruh signifikan variabel independen secara simultan terhadap variabel independen. Definisi dan pengukuran variabel. Variabel evaluasi pekerjaan adalah menurut Merheriono, evaluasi pekerjaan merupakan alat yang baik untuk menentukan apakah pegawai telah memberikan hasil kerja yang memadai dan sudah melaksanakan aktivitas kerja sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan oleh organisasi. Hasil penelitian dan pembahasan, yaitu uji validitas dan reliabilitas, menunjukkan bahwa keseluruhan item pertanyaan untuk variabel adalah validitas, karena rata-rata nilai R hitung yang diperoleh lebih tinggi daripada nilai krisis sebesar 0,30. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikan untuk setiap kenyataan adalah lebih besar pada alfa, yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa setiap pertanyaan dikatakan valid. Yang alfa convex untuk setiap pernyataan lebih besar daripada 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa setiap pertanyaan dikatakan variabel. Koefisien determinasi berganda untuk melihat besarnya kontribusi dari evaluasi pekerjaan, gaji dan fasilitas kerja, dan kepuasan terhadap kinerja pegawai ditujukan oleh besarnya angka koefisien determinan R2 sebesar 0,51. Angka ini menunjukkan besarnya kontribusi dari variabel evaluasi pekerjaan, gaji, dan fasilitas kerja terhadap kinerja pegawai adalah sebesar 0,251 atau 25,1%, sedangkan sisanya sebesar 0,749 atau 74,9% disebabkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Pembahasannya, hasil analisis dalam penelitian yang dilakukan secara besar ini menunjukkan bahwa evaluasi pengaruh positif terhadap kinerja pegawai, evaluasi pekerjaan, dan kinerja pegawai. Berdasarkan hasil hitungan menyatakan evaluasi pekerjaan ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya penutup. 1. Kesimpulan, yaitu variabel seperti evaluasi pekerjaan, gaji, dan fasilitas kerja secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado. Variabel evaluasi pekerjaan berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Rumah Sakit Pancaran
Kasih Manado. Variabel evaluasi pekerjaan merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja pegawai di dalam penelitian ini. Kesimpulan yang kedua, variabel gaji berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado. Variabel gaji merupakan variabel kedua terkuat berpengaruh terhadap kinerja pegawai dalam penelitian ini. Kesimpulan yang ketiga, variabel fasilitas kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado. Saran yang pertama, pihak perusahaan dan manajemen Rumah Sakit Pancaran Kasih perlu memperhatikan hasil temuan penelitian ini untuk memperkuat strategi manajemen sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kinerja para pegawai. Hal ini dilakukan dengan terus memperbaiki dan meningkatkan evaluasi pekerjaan dan juga gaji yang dibayarkan kepada para pegawai. Saran yang kedua, mengacu pada strategi manajemen sumber daya manusia yang dilakukan oleh pihak rumah sakit agar terus memacu kinerja para pegawainya agar pelayanan rumah sakit dapat terus meningkat dan dapat memenuhi segala kekurangan di dalam organisasi. Meningkat krisis yang pernah dialami Rumah Sakit Pancar Kasih juga dapat bersaing dengan rumah sakit yang sudah ada seperti rumah sakit pemerintah, rumah sakit yayasan, serta swasta yang sudah di Manado. Sekian review jurnal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.